Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera. Adil katalin bacuramin kasaruga basengat kajubata. Bertemu lagi dengan saya kalau Bayu Ardi dalam channel ini. Kali ini kita ada pada video atau pertemuan yang ke-14. Setelah kemarin di beberapa video sebelumnya sudah dijelaskan semua tentang proses-proses amdal, terus lalu kemudian pembuatan UKL ketika kegiatan ataupun usaha itu tidak menimbulkan dampak besar dan dampak penting. Lalu kemudian untuk yang terakhir kemarin kita sempat membahas bagaimana sanksi-sanksi yang diberikan oleh pemerintah daerah ataupun pemerintah pusat tentang pencabutan izin usaha juga sudah terjadi, sudah disebutkan dalam contoh-contoh kemarin yang ada di Provinsi Kalimantan Timur. Ada sekitar 406 perusahaan atau kegiatan usaha yang dicabut izin usahanya. Oke, kali ini ada salah satu contoh mengenai bagaimana sebuah perusahaan tambang atau usaha atau kegiatan pertambangan timah di sini ini dalam melakukan rehabilitasi pada tahap pasca operasi atau ketika kegiatan usaha tersebut mulai dihentikan, bagaimana mereka merehabilitasi lingkungannya, lalu revitalisasi kembali supaya tetap lingkungan tersebut tetap dapat bermanfaat dan bisa digunakan kembali oleh masyarakat yang tadinya terkena dampak. Ya, mungkin menurunnya pendapatan karena pemutusan hubungan kerja, mengingat kegiatan usaha tersebut sudah berhenti atau sudah cukup. Oke, di sini bisa kita lihat perusahaan atau usaha kegiatan di tambang timah di PT Kopaten. Jadi ada rehabilitasi lahan bekas tambang di sini. Di sini merupakan, ya, prosesnya memang dilakukan sejak praoperasi, pas masa operasi, dan juga pada selama proses itu mungkin mereka melakukan program-program CSR-nya atau community development-nya. Jadi bagaimana sebuah perusahaan itu memiliki tanggung jawab sosial terhadap lingkungan atau masyarakat sekitarnya. Oke, kita lihat pada di mana posisi lokasi PT Kopaten ini berada di Pulau Bangka di Selat Karimata, sebelah utara Pulau Sumatera. Oke, posisinya berada di sana, dan di sini terdapat dipaparkan juga profil perusahaannya. Di perusahaan ini merupakan PT Kopaten ini merupakan kerjasama dari investor PT MSC di sini, kemudian PT Timah dengan pembagian 75-25%, dan itu semua terbagi berkolaborasi dalam satu PT, yaitu PT Kopaten. Di sini bisa diperkirakan kapan konstruksinya, lalu kemudian tahap operasi dan tahap pasca operasi bisa kita lihat dari kontrak kerjasamanya yang dimulai dari tahun 1973 sampai dengan 2003 kemarin, lalu kemudian diperpanjang lagi dari mulai 2000
hingga 2013. Jadi total masa operasi perusahaan tersebut kurang lebih 40 tahun hingga tambang tersebut atau bahan tambang tersebut habis. Selain masa kerja atau masa operasi yang selama 40 tahun, jadi 30 tahun ditambah dengan 10 tahun, di sini juga disebutkan luas areanya. Di sini lebih dari 41 hektar. 41.610 hektar di sini disebutkan, dan produksi itu sudah langsung dilakukan sejak tahun 73. Adapun cara penambangannya di sini disebutkan ada tambang semprot dan juga tambang keruk dari darat, jadi digali cukup dalam, kemudian dan ada setelah didulang, kemudian di sini ada juga peleburan biji timahnya. Lalu kemudian di sini ada informasi alamat dari perusahaannya, jadi disebutkan kantor pusatnya, kemudian kantor cabang atau kantor operasionalnya. Sementara kita bisa lihat juga visi dan misi dari perusahaan tambang, keinginan sebagai pemasok unggul di beberapa skala, lalu kemudian misinya ya sebagaimana sebuah perusahaan ingin berperan pada pemerintah, klien, pemegang saham, dan juga idealisme terhadap masyarakat dan juga pertumbuhan ekonomi di dalam negeri. Nah, ini visi misi ideal dari perusahaan Kopatin tersebut. Nah, di sini ditunjukkan kondisi rona awal atau kondisi lingkungan pada awal di area pertambangan PT Kopatin ini. Memang wilayahnya memang cukup berawa-rawa, 70% kurang lebih itu berawa, dan darat sekitar 30%. Dan keasamannya cukup, dari pH-nya cukup rendah, atau bisa kita katakan keasamannya tinggi. Untuk flora dan fauna dikatakan relatif sejenis. Nah, ini dia secara visual dapat dilihat kondisi rawa-rawa, sama-sama tetap berawa-rawa. Dan yang kedua, yang sebelah kanan, kondisi setelah rona awal. Lalu kemudian di sini kita jadi bagaimana cara operasi atau cara kerja dari PT Kopatin ini. Jadi di sini pada awalnya mungkin eksplorasi atau eksplorasi dengan metode penambangan. Di sini metode penambangannya dengan metode penambangan cadangan yang dangkal dan cadangan yang dalam. Untuk cadangan yang dalam biasanya menggunakan kapal keruk karena ini berada di wilayah perairan. Kemudian di tambang dangkal, dan ini tentu saja dari metode ini kawasan tersebut dibersihkan, atau dikatakan jika itu darat seringkali disebut land clearing. Lalu kemudian pengupasan tanah penutup, dan baru kemudian ditambang. Ya, tadi dengan metode semprot ataupun metode penggalian. Lalu kemudian biji dari timah tersebut dibuat menjadi timah-timah batang dengan proses untuk menjadikan ada biji
timah tersebut, kemudian hingga dijadikan seperti dalam foto di sini, hingga dijadikan boksit batangan. Oke, di sini ditunjukkan secara visual selama operasi penambangan atau penambangan itu bekerja. Di sana ada tahap-tahapnya, bagaimana mengupas topsoil atau tanah permukaan, lalu pengangkutan. Di situ untuk tambang semprot, selain digali, disemprot sehingga nanti mudah untuk diangkut. Kemudian ke pemurnian, diangkut dengan kapal keruk mungkin yang untuk ini, dan juga dilakukan padding di padding di sini. Oke, di sini proses pengolahan dan peleburan biji timah di dalam kondisi yang panas dengan beberapa mesin peleburan, dipanaskan, diwujudkan menjadi ingot di sini atau timah-timah batangan. Nah, sementara ketika kita melihat dampak lingkungannya, di sini ada data yang menyebutkan di darat dan di kolom ini luasannya yang terbagi dari 41.680 hektar ini. Jadi sebagian bisa kita lihat bahwa untuk untuk daerah yang terganggu, daerah yang sudah direvitalisasi, dan juga di sini daerah yang belum direvitalisasi. Jadi yang sudah di sini totalnya 4.000 hektar dan sebagian juga masih belum terkelola atau terreklamasikan. Dan di sini ada uraiannya bahwa rasio daerah yang terganggu di sini dilihat sampai dengan tahun 2005 pada masa operasi. Ini 8.000 dibagi 41 hektar seluruhnya sama dengan 20%. Jadi di sini daerah yang terganggu dan daerah yang sudah daerah terganggu dan daerah keseluruhan itu ada sekitar 80.000 hektar atau 20%. Terdapat beberapa daerah pasir yang memang belum direklamasi atau dilakukan pengelolaan lagi karena di sana masih mengandung biji-biji timah. Dan di sini kolong atau yang tadinya menjadi bekas galian yang menjadi seperti kolam atau danau, beberapa diantaranya dimanfaatkan oleh masyarakat sebagai sumber air. Beberapa diantaranya juga budidaya ikan air tawar yang mungkin nampak relatif indah dan cukup menarik untuk dikunjungi orang-orang. Itu menjadi wilayah rekreasi alam. Dan di sini salah satu fungsi dari kolong tersebut itu salah satu penjaga kestabilan suhu atau temperatur dan permukaan.
Ini terlihat profil atau bentuk tanah bekas tambang untuk lahan darat yang tidak ada sekitar 65% di sini. Lalu kemudian lahan kolom bisa tampak dilihat jadi seperti danau yang berwarna biru kehijauan. Dan wilayah-wilayah ini dikatakan bahwa miskin unsur hara, jadi sudah tidak terlalu subur, kemudian pH-nya yang rendah di bawah pH normal atau pH balance. Ini menyebabkan atau secara mikrobiologinya atau hewan-hewan kecilnya, hewan-hewan mikro seperti bakteri, plankton dan lain sebagainya, densitasnya atau cukup rendah, tidak terlalu banyak, dan hal ini masih membutuhkan banyak penelitian dan juga pengembangan untuk memanfaatkan wilayah atau daerah tersebut. Nah, di sini ada beberapa penanganan cara atau apa yang ditangani untuk pengelolaan lahan bekas tambang ini sendiri. Nih, di sini terdapat karakteristik tanah yang didominasi tekstur pasir, yang miskin unsur hara seperti tadi dikatakan, porositas cukup tinggi, dan kemampuan menahan air itu cukup rendah. Jadi kemudian bagaimana itu ditangani, perlu dipersiapkan pengolahan lahan, diratakan di sini, kemudian pembuatan beberapa drainase atau saluran-saluran air, beberapa juga perlu digemburkan. Sementara untuk penggunaan metode penanaman dengan sistem pot di sini atau pot system, ini perlu dibuat lubang dengan ukuran seperti yang ada di slide ini. Media tanamnya juga berupa dalam setiap tanaman per lubang topsoil 0,12 atau 0,125 per perlu kompos 2 gram, pupuk TSP 250 gram, dan juga dengan jarak tanam 4 kali 4 meter dari jarak antara satu pohon dengan pohon lainnya kurang lebih 4 meter. Vegetasi yang dipilih di sini karet ataupun sawit untuk tanaman perkebunan. Sementara untuk tanaman kehutanan, kayu ulin, kayu meranti, tanaman pertanian bisa berupa lada, jagung, ataupun jeruk. Tanaman hutan lokal yang memang adaptif juga perlu perlu dikembangkan juga. Nah, ini berikutnya kita lihat secara full cara perawatannya. Di sini pemupukan 3 kali dalam setahun, perlu dipupuk terus, pupuk NPK, kompos yang membutuhkan 2 kg untuk tiap batangnya, dengan dosis bisa seperti dilihat, urea 240 gram atau 1/4 kilo, TSP nya hampir 2 on atau 1080 gram, dan KCl nya 120 gram. Nah, di sini juga kemudian ada penyulaman ketika mungkin ada tanaman-tanaman yang mati, baik itu rusak karena iklim ataupun karena adanya hama. Lalu kemudian selanjutnya tentu saja tanaman tersebut perlu untuk diawasi atau perlu untuk dipantau perkembangannya tanaman tersebut, yaitu dengan pengamatan tumbuhan, bagaimana tumbuhnya, lalu pengukuran diameter batang dan tajuk tinggi tanaman juga. Nah, ini untuk mengetahui perkembangan bagaimana proses
penanganan lahan bekas tambang ini untuk vegetasinya. Kemudian yang pasti untuk menghindari hilangnya beberapa unsur dalam tanah di sini adalah dengan pengendalian erosi, yaitu pengaturan slope untuk bentuk tanahnya, pembuatan sistem drainase tadi seperti membuat ya seperti parit-parit dan lain sebagainya. Terus cover crop, jadinya ada dibikin tanaman penutup, dan untuk yang berbukit-bukit dibuat terasiring, pemasangan cerucuk dan lain sebagainya, supaya untuk menahan supaya tidak terjadi erosi. Sementara sarana-sarana pendukung di sini ada nursery, jadinya tersedia siap-siap bibit untuk tambal sulam tadi, menyiapkan bibit untuk jika ada yang mati dan lain sebagainya, atau terus-menerus menambah. Disediakan di sini ada 120.000 bibit. Lalu kemudian mempersiapkan juga rumah kompos, jadi bagaimana suatu tempat di mana di sana ada tempat membuat kompos sehingga kompos selalu tersedia terus-menerus, dan ini rumah kompos ini memproduksi rata-rata 100 ton. Kemudian penelitian dan pengembangan di sini bekerja sama dengan IPB Bogor, dan tentu saja tersedianya alat berat sebagai sarana pendukung tersebut. Oke. Ini tadi merupakan gambaran-gambaran yang ada tadi. Nah, ini jenis-jenis tanaman atau jenis-jenis bibit yang dikembangkan, ada 25 bibit di sini. Ada banyak sekali. Ada ketapang, ada akasia, pohon nangka, karet, jengkol, dan masih banyak lagi di sini. Dan nampaknya ini yang paling banyak adalah yang berjumlah 11.000 ini, pohon Eropopia, ini pohon untuk penghijauan. Lalu kemudian ada yang 10 kayu 10.000 juga kayu meranti. Nah, ini yang diperkirakan tanaman-tanaman yang cocok. Nah, di sini sarana pendukung tadi yang diceritakan, pembibitan atau pusat nursery di sini, rumah kompos tadi atau membuat kompos. Di sini bisa dilihat kompos tersebut ditampung di dalam karung-karung untuk tadi melakukan pengembalian kesuburan tanah untuk menanam pohon. Lalu ini perikanan, beberapa diantaranya tadi ada yang dimanfaatkan sebagai perikanan atau budidaya air tawar. Oke. Dan di sini reklamasi tadi di sini ditunjukkan contohnya bahwa untuk penghutanan kembali ini seperti nampaknya seperti pohon sengon meranti yang merupakan bekas tambang tadi yang ditimbun di kolam. Ada peternakan juga di sini. Lalu kemudian tanaman-tanaman pertanian dan ikan air tawar. Namun ini semua masih dibutuhkan banyak penelitian dan pengembangan. Beberapa juga di tanaman kehutanan di sini masih ada tanaman sawit, tanaman buah-buahan, dan juga beberapa bisa ditanami tanaman lada. Nah, ini ada legume cover. Jadi tanaman yang berfungsi mengembalikan atau meningkatkan kesuburan tanah ini biasanya yang seperti kacang-kacangan yang bisa mengikat unsur H atau hidrogen N
dan mengembalikan habitat awal fauna ya, mungkin seperti ular, burung, dan beberapa hewan-hewan kecil lainnya untuk memunculkan habitat awal yang baru. Juga merupakan ruang tumbuh atau tempat tumbuh tanaman-tanaman lain, dan diharapkan biji-bijiannya bisa terbawa oleh terbawa oleh hewan-hewan seperti burung dan bisa tersebar ke tempat lain. Dan di sini ada beberapa sarana pemantauan dan pengendali erosi serta sedimentasi di sini. Jadi bagaimana pintu air, pengendalian aliran, lalu kemudian pembuatan saluran-saluran untuk menahan ketika nanti ada erosi dan bisa melihat ketika ada pengendapannya itu bisa diukur seberapa kecepatan erosi tersebut. Kemudian di sini semacam kepedulian dari perusahaan terhadap masyarakat, ataupun istilahnya CSR ataupun community development atau pengembangan masyarakat di sekitar tempat kegiatan usaha. Di sini ada mungkin pelatihan pertanian, dan ini jika dilakukan sejak awal bisa dipersiapkan untuk mereka yang nantinya mengalami pemutusan tenaga kerja, sehingga mereka nanti kemudian bisa mandiri tanpa harus bekerja di badan usaha tadi dan tidak kembali menambang sebagai penambang. Nah, di sini juga seperti tadi ada karamba, ada kolam-kolam dan kolam pengendali yang juga bisa digunakan untuk membudidayakan ikan air tawar. Dan tentu saja rehabilitasi ataupun revitalisasi atau reklamasi lahan bekas tambang tadi itu mengalami tidak segalanya lancar, tapi ada beberapa hambatan atau mungkin gangguan. Di sini adalah tambang-tambang yang konvensional, jadi masyarakat itu kembali menambang di lahan-lahan bekas tambang tersebut karena masih ada sisa-sisa biji-biji timah. Lalu kemudian juga ketika terjadi hal-hal seperti itu, mereka diistilahkannya hukum masih terlalu lemah untuk menindak mereka. Tapi di sini juga hal yang wajar, kita juga mengalami hal yang serba salah ketika itu semuanya kemudian dibiarkan mengganggu dan merusak lingkungan. Jika tidak biarkan itu, jika kita coba larang juga, itu merupakan salah satu dari penghasilan masyarakat. Jadi hukum di sini bukan murni menjadi lemah, tapi karena menghadapi dilema. Lalu kemudian untuk pengembangan mungkin pertanian, mungkin mungkin berkaitan dengan penanaman kembali. Di sini dikatakan bahwa faktor musim hujan yang kurang menentu atau yang tidak bisa diprediksikan ini juga menjadi kendala dalam rehabilitasi tempat tambang tersebut. Nah, di sini saya cukupkan dulu bagaimana salah satu contoh penanganan atau ketika sebuah usaha atau kegiatan itu telah berhenti beroperasi, atau istilahnya ada pada tahap operasi, baik itu kontraknya habis, kontrak tidak diperpanjang lagi, ataupun karena wilayah tersebut sudah tidak jika terus-menerus dilakukan sudah tidak produktif lagi dan sudah tidak cukup menguntungkan atau memakan banyak biaya operasional dibanding hasilnya. Untuk pertemuan kali ini
mungkin akan menjadi pertemuan terakhir di pertemuan ke 14 mata kuliah analisis mengenai dampak lingkungan dan AMDAL. Nah, saya harap jika memang ditonton, jika memang disimak, ini menjadi hal yang berguna untuk ketika Anda pulang kampung nanti di daerah terutama. Kadang-kadang sering banyak investor, kadang-kadang sering banyak usaha atau kegiatan dari perusahaan-perusahaan besar seperti entah tambang, entah sawit, entah apapun, itu juga bisa menjadi modal untuk bagaimana kita mengkritisi pembangunan dan dalam mengelola sumber daya alam yang memang bersedia. Oke, jika Anda memang ada beberapa yang mungkin kurang Anda sukai, saya minta maaf, dan memang beginilah proses belajarnya. Dan proses belajar ini atau proses perkuliahan ini pada model pembelajaran atau model perkuliahan yang andragogis, sama-sama sudah besar, tidak hanya dari faktor pengajar saja, tapi juga faktor dari niat ingin belajar atau tidak, dan itu hasil yang akan diperoleh juga mungkin sejauh bagaimana Anda menyimak, sejauh bagaimana Anda mempelajari, sehingga nanti akan tampak atau akan tercermin pada hasil-hasil ketika nanti saya melakukan evaluasi. Oke, terima kasih. Saya ucapkan assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk semuanya. Adil kata linu pacuran kasaruga pasengat kajubata. Salam, terima kasih, dan tetap selalu sehat.